Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Will Yonas. Episode podcast kali ini kita akan diskusi soal makan sama keluarga itu ternyata penting banget. Sepenting ini sampai kita buat episode podcast soal ini. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah ngeliat postingan saya di Instagram saya mengenai hal ini cukup menarik banyak attention, banyak shares. Ternyata kayaknya banyak banget yang bisa relate juga sama topik ini. Makan bareng keluarga ternyata itu sepenting ini. Nah, informasi yang akan dibagiin itu adalah dari buku Nourish. Itu ditulis oleh Brenda Davis, RD, dan Dr. Resma Shah. Dua orang ini adalah plant-based doctors, tapi mereka juga concern mengenai makan bareng keluarga ini ternyata punya efek yang protektif dan bagus banget buat kesehatan anak-anak di dalam keluarga ya. Jadi let's check it out. Ini ada fakta menarik aja karena mereka ini dua-duanya adalah penulis orang Amerika. Faktanya adalah sekitar 58% anak-anak di Amerika cuman makan 5-7 kali per minggu bareng keluarga. Ya, kalau kita sehari makan 3 kali ini kali 7 hari harusnya ada 21 kali meals ya, tapi rata-rata cuma 5-7 kali aja. That's kinda sad ya. Itu cukup sedih sih kalau menurut gua, karena kalau gua sendiri dari kecil gua sangat family man, sangat deket sama keluarga. Jadi family meal tuh penting banget gitu. Kayaknya kalau cuma makan bareng 5-7 kali seminggu tuh sedih ya. Walaupun kita nggak bisa pungkiri di zaman sekarang orang hidup sibuk banget dan juga tergantung profesinya profesi apa. Seringkali makan pagi, misalnya kalau yang udah punya berkeluarga, makan pagi udah susah, anak-anak udah pergi ke sekolah. Makan siang masing-masing, orang tuanya di tempat kerja, anaknya di sekolah. Makan malam itu juga bisa bareng kalau orang tuanya udah pulang dari kerjanya. Kalau buat teman-teman yang hidup di kota Jakarta, macet, nyampe rumah jam 8 malam, jam setengah 9 malam, masih bisa gak sih waktu makan malam bareng sama keluarga? It's challenging, gak gampang gitu ya. Jadi, tapi ini sesuatu yang kalau menurut gua harus diperjuangkan sama kita. Family meals penting banget ya. Dan mungkin buat orang-orang yang punya profesi tertentu, contoh kayak dokter yang prakteknya malam, karena kan mereka mau memberi pelayanan, membantu orang-orang ketika orang-orang pulang kerja ya contohnya. Terus kalau misalnya kita punya usaha atau kerja di event organizer, yang ngurus wedding lah, yang ngurus sangjit lah, yang ngurus seserahan lah, itu kan banyak acaranya juga malam hari. Musisi, konser malam hari ya, penyanyi, apa kayak yang pemain musiknya, itu kan pekerjaannya malam-malam. Jadi gimana ya, emang ada susah. Mungkin kalau buat para musisi, buat para dokter, mungkin kalian bisa menyempatkan waktu untuk makan bareng keluarga di pagi-pagi. Usahain bangun pagi, bisa makan breakfast bareng anak-anak sebelum sekolah. Yang penting ada bonding time-nya together, itu yang penting. Ya, itu penting banget. Jadi, ini nggak kaku ketika kita ngomongin soal family meals, adjust ke waktu yang teman-teman bisa. Tapi yang pengen ditekankan adalah teman-teman harus berusaha untuk ini. Karena kalau kita nggak berusaha ya bakal lewat gitu aja gitu. Momen-momen makan bareng keluarga itu bakal terlewat. Nah, di sini ditulis, gue quoting dari bukunya, sangat menarik. Ditulis kayak gini, family meals are one of the most powerful tools that parents can have in protecting and nurturing their children. Menurut gue powerful banget ini. This is one of the most powerful tool untuk protecting dan nurturing our children. Nah, yang harus ditekankan, family meals ini bukan hanya sekedar fisik badan kita ada di situ, tapi otak kita ada di situ, conversation kita juga nyambung sama orang-orang yang lagi makan bareng kita. Karena yang sering terjadi di zaman sekarang adalah main HP. Ya kan, kita sambil makan, sambil ngurusin kerjaan. Gue guilty sama ini, gue guilty banget. Kalau di tempat kerja, gue menerapkan mindful eating masih susah, karena seringkali kerja sambil makan atau makan sambil kerja. Tapi kalau misalnya di rumah, ini
bokap gua sama nyokap gua bikin satu rules, hukum ke-11 kalau di rumah kita, yaitu gak boleh pegang HP ketika kita lagi makan. Walaupun masih struggle juga kita, masih dilanggar-langgar juga, tapi we are trying our best. Karena ya mungkin nature kerjaan kita di keluarga kita adalah kita perlu standby di HP, tapi we are trying our best untuk gak pegang HP. Dan kalau benar-benar semua gak pegang HP, kita makan sambil ngobrol, it's such an enjoyable time gitu. Seru banget, emang kita bisa ngobrol hari kita kayak gimana, apa yang kita hadapi hari itu, good and bad, apa yang kita bisa kasih input dan improve bareng-bareng. Jadi seru banget gitu sebenarnya family meals. Ya. Jadi jangan main HP tapi makan bareng dan ngobrol, emang ngobrol. Nah, manfaat dari makan bareng keluarga ini ada dari 3 aspek. Ada intellectual, ada physical health, ada mental health, ya. Jadi intellectual, physical health, dan mental health. Nah, sekarang coba kita lihat. Ya, coba kita lihat. Kenapa, apa sih efek makan bareng dengan intelektual, khususnya intelektual anak-anak? Kalau misalnya udah berkeluarga, punya anak, punya keponakan, tinggal bareng, makan bareng, ternyata bisa meningkatkan intelektual mereka. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang makan bareng sama orang-orang yang lebih tua, mereka ini terekspos lebih banyak kosakata baru, istilah-istilah baru, mungkin bidang baru juga yang anak-anak ini belum pernah dengar gitu ya. Ketika mereka masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, ketika kita sama mereka makan sama orang tua, terus mereka dengar kata budgeting. Misalnya mereka dengar kata investing, mereka dengar istilah saham misalnya. Jadi mereka tuh dari kecil tuh sudah terekspos dengan pemikiran-pemikiran orang dewasa juga. Dan ini yang membuat intelektual mereka itu bertumbuh. Dari banyak penelitian menunjukkan ini. Dan yang menariknya adalah anak-anak yang makan bareng keluarga secara reguler lebih dari 7 kali seminggu, itu kemungkinan mereka bisa lebih bagus nilainya di sekolah itu juga lebih tinggi. Ya, ada penelitian ya. Sedangkan anak-anak yang makan sama orang tua cuma sekitar 2 kali seminggu, itu nilai kemungkinan dapat nilai C itu lebih tinggi dibandingin mereka dapat nilai B dan A. Jadi teman-teman, ternyata hanya ketika anak-anak ini mendengar, memproses apa yang dibicarakan antar orang tua, mungkin mengenai pekerjaan, exposure mereka terhadap ilmu-ilmu yang lebih baru, ilmu-ilmu kata-kata yang susah juga, and ternyata menstimulasi pemikiran mereka, ya. So, ini manfaat yang pertama ketika kita makan bareng keluarga, anak-anak kita secara intelektual akan growing lebih bagus juga. Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plan-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali. Buat yang bergumul dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga, dan teman-teman kerja, mungkin kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health, klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Oke, nomor 2, anak-anak akan lebih sehat secara fisik. Kenapa? Karena ketika kita makan bareng keluarga, apalagi di rumah, banyak penelitiannya menunjukkan bahwa ketika kita makan di rumah, makanan kita itu cenderung lebih sehat. Lebih banyak sayurnya, lebih banyak buahnya. Ya, cenderung. Jadi ketika anak-anak juga melihat bahwa orang-orang tuanya itu suka makan sayur dan buah, anak-anak juga akan niru. Ya, rata-rata anak-anak yang lebih sering makan bareng keluarga, mereka lebih menyukai sayur buah, ya. Udah gitu asupan seratnya juga lebih banyak, lebih sedikit konsumsi soft drinknya atau makanan-makanan kemasan, dan ini akan menjadi proteksi bagi mereka. Dan penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa lebih sering kita makan bareng keluarga,
lebih kecil lagi resiko anak-anak ini memiliki eating behavior disorder, ya. Masalah ke eating behavior kita, ya, buat orang-orang yang mungkin habis makan suka dimuntahin, anoreksia dan lain-lain, ya, banyak banget macam-macamnya. Tapi karena mereka bersama keluarga, itu juga ada efek protektif. Mungkin mereka lebih open ke keluarga mereka, ini struggle-nya seperti ini. Tapi kalau makan bareng keluarga juga kan makanannya udah cenderung lebih sehat daripada kita makan di luar masing-masing, nggak ada yang nge-guide makanan kita harusnya seperti apa, itu nggak ada juga. Jadi ini yang memproteksi anak-anak ini. Yang ketiga, ternyata makan bareng keluarga juga memproteksi anak-anak ini secara mental. Dari banyak data, dari banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih banyak makan bareng keluarga, mereka ini lebih rendah resikonya untuk menggunakan alkohol, untuk merokok, untuk melakukan suicide attempt atau berusaha bunuh diri. Udah gitu juga lebih behaving di sekolah, nggak ngeganggu anak-anak yang lain. Udah gitu juga lebih kecil resikonya terhadap depresi. Teman-teman, jadi ini bagus banget gitu. Makan bareng keluarga bisa memproteksi mereka dari banyak mental health problems. Karena mereka merasa orang tua mereka itu ada buat mereka. They are there for them. Presence and support. Bikin makanan buat mereka. Mereka ngerasain gitu the love of the parents ketika mereka makan bareng sama keluarga. Jadi teman-teman, buat anak-anak yang jarang makan bareng keluarga, inilah anak-anak yang cenderung mungkin behaviornya ada masalah. Gak selalu, tapi cenderung, ya. Bukan berarti kalau misalnya kita datang mungkin unfortunately dari broken homes, kita jarang makan bareng olahraga, bukan berarti takdir kita udah bakal gak bagus gitu. Tapi kalau teman-teman lagi mau building keluarga, udah punya anak, teman-teman harus berusaha sebisa mungkin untuk makan bareng sama mereka, ya. Usahain, harus banget diusahain. Kalau misalnya siang hari kan mayoritas udah nggak mungkin, karena kita anak di sekolah, kita di tempat kerja, ya kan. Tapi kalau misalnya kita malam hari, harus diusahakan, ya, minimal malam hari. Kalau misalnya pagi juga bisa, kita sengaja bangun lebih pagi, bikinin breakfast buat anak-anak sebelum ke sekolah, udah gitu kita makan bareng. There is so much fun, ya. Di situ growing process untuk secara intelektual, kesehatan fisik, sama kesehatan mental anak-anak kita. So teman-teman, ada dua quote terakhir yang aku pengen bacain buat teman-teman di episode podcast kali ini dari American College of Pediatricians. Jadi kumpulan asosiasi dokter-dokter anak di Amerika di 2014, ya. Dia tulis kayak gini. When families regularly share meals together, everyone benefits, the children, the parents, and even the community. Jadi teman-teman, efeknya tuh besar banget gitu. Buat orang tuanya bagus, buat anaknya bagus. Bahkan kalau anak sama orang tua dia secara fisik, mental, dan intelektual bagus, mereka akan bisa jadi berkat buat masyarakat sekitar, komunitas, ya kan? Terus quote selanjutnya bilang kayak gini. Making the family table priority from an early age can serve as a vaccine against many of the harms that come to the children from hurried lifestyle. Dengan kata lain, kalau kita membiasakan makan bareng family table ini untuk terus menjadi habit, ini tuh dalam tanda kutip bisa menjadi vaksin, ya. Vaksin pencegahan buat anak-anak ini, apakah itu ke bad behaviors, apakah itu ke pergaulan yang salah, ini akan melindungi mereka, protektif, ya. Jadi teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat. Biasakan, ini challenge aku buat teman-teman semua, biasakan makan bareng keluarga, dan ini banyak banget manfaatnya. Kalau teman-teman mendapatkan podcast ini bermanfaat, boleh kasih rating di Spotify supaya banyak lagi orang yang terberkati dari konten-konten seperti ini. Boleh subscribe dan likes juga di YouTube channel kita. Anyway, seperti biasa, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.